Hai anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bab 702. Tapi kali ini kita masuk ke pelajaran 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat menelaah atau mengkaji struktur dan kebahasaan teks imajinasi yang dibaca dan didengar. Sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Kita sudah memahami sebelumnya anak-anak unsur-unsur teks narasi dan juga cara menceritakan kembali teks tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan dengan menelaah struktur dan kebahasaan. Teks cerita imajinasi dibentuk oleh beberapa hal, yaitu 1. Pengenalan akan cerita imajinasi tersebut terlebih dahulu. 2. Tertuju kepada konflik. 3. Puncak daripada konflik. 4. Menuju akhir dari konflik. Dan kelima, akhir cerita atau penyelesaian dari cerita. Ringkasan untuk hal-hal yang sudah disebutkan tadi seperti ini. A. Orientasi. B. Komplikasi. C. Resolusi. Apabila digambarkan, teks cerita imajinasi memiliki orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan satu persatu tentang struktur teks cerita imajinasi. Yang pertama, orientasi, yaitu tahap awal pengenalan cerita, tema cerita, tokoh dan penokohan dalam cerita tersebut, tempat peristiwa atau kejadian, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Sementara komplikasi, di bagian ini tokoh menghadapi berbagai konflik atau tantangan. Biasanya konfliknya atau tantangannya terjadi antar tokoh itu sendiri, kekuatan alam, dan lain sebagainya. Sementara untuk resolusi, bagian ini adalah bagian akhir dari cerita atau penyelesaian. Bisa berakhir dengan kebahagiaan, kesedihan, atau justru tragis, sesuai dengan alur cerita yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, berikutnya kita akan masuk ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Secara umum anak-anak ada cerita yang mudah dipahami dan ada yang sulit untuk dipahami. Ciri kebahasaan dalam cerita imajinasi adalah menceritakan cerita imajinasi secara kronologi. Langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut adalah yang pertama konjungsi. Konjungsi atau kita kenal dengan kata penghubung untuk menunjukkan urutan waktu seperti tiba-tiba. Kemudian, lalu, selanjutnya. Lalu berikutnya kata ganti. Kata ganti yaitu kata yang menggantikan sesuatu hal atau suatu benda seperti kata ganti orang. Kau, kamu, beliau, dan lain-lain. Kata ganti orang bertanya, apa, di mana, bagaimana, dan lain-lain. Kata ganti penunjuk, ini, itu, sana, sini, dan lain-lain. Berikutnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung diucapkan seorang tokoh. Kalimat tidak langsung yang menceritakan tingkah laku tokoh tersebut oleh penulis. Kalimat tidak langsung juga digunakan tokoh ketika menceritakan tokoh lain dalam cerita tersebut. Sekarang mari kita simak bersama-sama peta konsep berikut ini ya. Peta konsep penulis teks narasi cerita imajinasi. Yang pertama adalah gagasan kreatif atau tema, pengumpulan data, lalu topik. Setelah itu kita menyusun kerangka, pengembangan penulisan, menyunting, dan mari kita simak penjabaran berikut ini. Timun Mas adalah judul. Sekarang kita lihat paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1, Alkisah di sebuah desa di daerah Sulawesi Tengah, hidup seorang janda umur parubaya bernama Ibu Yasmin. Sejak suaminya meninggal, ia hidup sendiri karena tidak memiliki anak. Sebenarnya Ibu Yasmin ingin memiliki anak untuk menemaninya, tetapi ia sadar keinginannya tidak mungkin terjadi kecuali suatu keajaiban. Suatu malam Ibu Yasmin bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa dan berkata, "Pergilah ke hutan, tempat yang biasa kau kunjungi untuk mencari kayu bakar. Ambillah bungkusan yang terdapat di bawah pohon besar." Ketika Ibu Yasmin terbangun, ia mengingat mimpinya tersebut. Ia pun tersenyum dan mengatakan kepada dirinya sendiri, apakah ini sebuah mukjizat yang ia nanti-nanti? Paragraf 1 dan 2 adalah orientasi. Sekarang kita lihat paragraf ketiga dan paragraf keempat. Paragraf ketiga, dengan perasaan ragu dan tidak percaya, ia bergegas pergi ke hutan dan mencari bungkusan tersebut di bawah pohon besar. Ibu Yasmin menemukan bungkusan tersebut seperti yang dikatakan oleh raksasa dalam mimpinya. Tetapi Ibu Yasmin heran hanya menemukan sebutir biji mentimun. Tiba-tiba, sosok raksasa berdiri di hadapan Ibu Yasmin. Betapa terkejutnya Ibu Yasmin bahwa itu adalah raksasa yang hadir dalam mimpinya. Paragraf keempat, "Ampun Tuan raksasa, jangan menyakitiku, aku masih ingin hidup." Mohon Ibu Yasmin dengan muka pucat dan badannya gemetaran. "Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak?" tanya raksasa itu. "Benar Tuan raksasa," jawab Ibu Yasmin dengan gugup dan ketakutan. "Kalau demikian, segera tanam biji timun tersebut. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tetapi ingat, kelak ketika anak itu besar, kamu harus menyerahkan kepadaku sebagai santapan," kata raksasa tersebut. Paragraf 3 dan paragraf 4 adalah orientasi.
Sekarang kita lihat paragraf kelima dan paragraf keenam. Paragraf kelima, karena begitu besar keinginan Ibu Yasmin untuk memiliki seorang anak, ia menjawab, "Baiklah raksasa, aku akan menyerahkan anak itu setelah dewasa nanti." Kemudian raksasa itu menghilang, Ibu Yasmin segera menanam biji itu. 2 bulan kemudian tanaman bertumbuh subur tetapi hanya berbuah satu dan semakin bertumbuh besar. Bentuk timun ini berbeda dari timun pada umumnya, buahnya lebih besar dan warnanya pun sangat indah kuning keemasan. Paragraf 6. Ketika buah timun itu sudah masak, Ibu Yasmin memetiknya. Betapa terkejutnya ia setelah membelahnya buah timun tersebut yang di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang mungil dan sangat cantik. Ia sangat bahagia dan memberi nama bayi itu Timun Mas. Saking senang dan bahagia, Ibu Yasmin sudah melupakan janjinya kepada raksasa itu. Paragraf 5 dan paragraf 6 adalah komplikasi. Paragraf 7 dan paragraf 8. Paragraf ke-7, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Ibu Yasmin merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Ia sangat bangga karena selain Timun Mas cantik, ia juga mempunyai perilaku yang baik dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Timun Mas pun sangat sayang kepada ibunya. Paragraf 8. Suatu malam, Ibu Yasmin bermimpi didatangi kembali oleh raksasa itu dan mengatakan akan mengambil Timun Mas. Sejak saat itu, Ibu Yasmin sangat sedih dan memikirkan betapa jahat raksasa itu untuk menjadikan Timun Mas sebagai santapan. Melihat ibunya selalu duduk termenung dan bersedih, Timun Mas bertanya, "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu suka kelihatan sedih?" Lalu Ibu Yasmin menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang asal-usul Timun Mas yang selama ini dirahasiakan dan juga tentang mimpinya 1 minggu lalu. Paragraf 7 dan paragraf 8 adalah komplikasi. Sekarang kita lihat paragraf 9 dan paragraf 10. Paragraf 9, sampai pada akhir yang dijanjikan raksasa itu, Ibu Yasmin belum bisa mencari cara agar bagaimana untuk menyelamatkan Timun Mas. Hatinya mulai takut dan cemas. Tiba-tiba ia menemukan cara dengan menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Ketika raksasa itu datang, ia berkata, "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit, tentu dagingnya tidak enak untuk dimakan. Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. 3 hari lagi Tuan Raksasa boleh datang mengambil anak itu." Raksasa itu pun menghilang. Paragraf 10, Ibu Yasmin berpikir keras untuk menemukan cara menyelamatkan Timun Mas. Lalu ia menemukan cara, ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di gunung. Pagi-pagi sekali setelah berpamitan kepada Timun Mas, Ibu Yasmin berangkat pergi ke gunung untuk bertemu seorang kakek, yaitu pertapa itu. Ketika Ibu Yasmin sampai, ia menceritakan semuanya kepada sang kakek pertapa dan memohon bantuan. Sang kakek bersedia membantu. Paragraf 9 dan 10 kita sebut dengan istilah komplikasi. Sekarang kita lihat paragraf 11 dan 12. Paragraf 11, tak berapa lama pertapa itu mengambil dan memberikan kepada Ibu Yasmin 4 buah bungkusan kecil. Pertapa itu berpesan berikan kepada Timun Mas ke-4 bungkusan itu yang masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa juga berpesan ketika raksasa datang dan mengejar Timun Mas, sebarkan isi bungkusan tersebut satu persatu. Setelah mendengar dari pertapa itu, Ibu Yasmin mengucapkan terima kasih dan pamit. Sampai di rumah ia menyerahkan bungkusan itu kepada Timun Mas dan memberitahukan apa yang harus dilakukan Timun Mas ketika raksasa itu datang. Paragraf 12, "Baik Bu," jawab Timun Mas. Hati Ibu Yasmin pun agak tenang. Ketika raksasa itu datang dan melihat Timun Mas, ia langsung ingin menangkap Timun Mas. Timun Mas segera lari sekencang-kencangnya lalu raksasa itu mengejarnya. Timun Mas pun mulai merasa kelelahan dan raksasa itu makin mendekat. Timun Mas lalu mengeluarkan bungkusan pertama lalu menebarkan biji timun. Sungguh ajaib, tiba-tiba di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Tapi dengan cepat, raksasa dapat melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Paragraf 11 dan 12 adalah komplikasi. Berikutnya paragraf 13. Timun Mas kembali menebarkan bingkisan kedua yang berisi jarum dan berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu dengan mudah dapat melewatinya dan terus mengejar. Timun Mas kembali mengambil bungkusan yang ketiga yang berisi garam lalu menebarkan. Tiba-tiba hutan yang dilewatinya berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Tetapi kembali raksasa itu bisa melewatinya dengan mudah. Timun Mas mulai ketakutan karena hanya tersisa 1 bungkusan. Pikirnya jika tidak berhasil, maka tamatlah riwayatnya. Paragraf 13 adalah komplikasi. Paragraf 14. Dengan penuh harap dan yakin, Timun Mas menebar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Tiba-tiba tempat itu berubah menjadi lautan lumpur hisap. Raksasa pun tidak menyadari terus mengejar dan masuk ke dalam lautan lumpur hisap itu dan tidak dapat melepaskan diri terus tenggelam dan tewas. Dengan berlari sekuat tenaga, Timun Mas kembali pulang ke rumah. Ibu Yasmin melihat anaknya kembali pulang ke rumah dengan selamat, ia langsung mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu Ibu Yasmin dan Timun Mas hidup bahagia. Paragraf 14 kita sebut dengan solusi.
Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama ciri-ciri kebahasaan dari teks tadi. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Contohnya, tiba-tiba sosok raksasa berdiri di hadapan Ibu Yasmin. Betapa terkejutnya Ibu Yasmin bahwa itu adalah raksasa yang hadir dalam mimpinya. Berikutnya kata ganti. Contoh kalimatnya, pergilah ke hutan, tempat yang biasa kau kunjungi itu untuk mencari kayu bakar. Ambillah bungkusan yang terdapat di bawah pohon besar. Itu adalah kata ganti penunjuk. Berikutnya kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh kalimat langsungnya, ampun Tuan Raksasa, jangan menyakitiku, aku masih ingin hidup. Contoh kalimat tidak langsung, Ibu Yasmin menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang asal-usul Timun Mas yang selama ini dirahasiakan. Dan juga tentang mimpinya 1 minggu lalu. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran 3.1, menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks narasi, cerita imajinasi. Sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tetap semangat semuanya!